Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Susanto dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 8, yaitu merencanakan aktivitas kerja. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa dan mengapa dari perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja. Istilah perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan formal. Dalam perencanaan formal, tujuan spesifik yang mencakup periode waktu tertentu ditentukan. Tujuan ini ditulis dan dibagikan dengan anggota organisasi untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan. Akhirnya, ada rencana khusus untuk mencapai tujuan ini. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menetapkan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua adalah dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Ketiga adalah dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya. Di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Selanjutnya adalah mengapa manajer merencanakan. Perencanaan tampaknya membutuhkan banyak usaha. Ada 4 alasan mengapa manajer harus merencanakan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah untuk manajer dan non-manajer. Ketika karyawan mengetahui apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau unit kerja mereka dan apa yang harus mereka sumbangkan untuk mencapai tujuan, mereka dapat mengkoordinasikan kegiatan mereka, bekerja sama satu sama lain, dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan mengurangi ketidakpastian. Hal ini dengan memaksa manajer untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, pertimbangkan dampak perubahan, dan kembangkan tanggapan yang tepat. Ketiga adalah perencanaan meminimalkan pemborosan dan redundansi. Saat bekerja, kegiatan dikoordinasikan di sekitar rencana. Inefisiensi menjadi jelas dan dapat diperbaiki atau dihilangkan. Dan yang keempat adalah perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam mengendalikan. Ketika manajer merencanakan, mereka mengembangkan tujuan dan rencana. Tanpa perencanaan tidak akan ada tujuan untuk mengukur upaya kerja. Selanjutnya adalah perencanaan dan kinerja. Yang pertama, perencanaan formal dikaitkan dengan hasil keuangan yang positif, laba yang lebih tinggi, pengembalian aset yang lebih tinggi, dan seterusnya. Kedua adalah melakukan perencanaan pekerjaan yang baik dan mengimplementasikan rencana tersebut memainkan peran yang lebih besar dalam kinerja daripada beberapa banyak perencanaan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah dalam studi-studi di mana perencanaan formal tidak mengarah pada kinerja yang lebih tinggi, lingkungan eksternal sering menjadi biang keladinya. Ketika kekuatan eksternal seperti peraturan pemerintah atau serikat pekerjaan yang kuat menghambat pilihan manajer, hal itu mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja organisasi. Akhirnya hubungan perencanaan kinerja tampaknya dipengaruhi oleh kerangka waktu perencanaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan rencana. Perencanaan melibatkan 2 aspek penting, yaitu tujuan dan rencana. Tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan. Mengetahui target atau hasil yang diinginkan adalah hal penting sebelum menetapkan rencana untuk mencapainya. Rencana adalah dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dipenuhi. Mereka biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu jenis tujuan. Jenis tujuan berdasarkan kuasaan ada 3, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka menengah. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu tujuan jangka pendek, adalah sasaran tahunan yang harus dicapai organisasi dalam rangka mencapai sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek atau tahunan harus dapat diukur, kuantitatif, menantang, realistik, konsisten, dan mempunyai prioritas. Yang ketiga yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah merupakan sasaran antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
Pencapaian tujuan jangka menengah merupakan akumulasi dari pencapaian tujuan jangka pendek beberapa tahun. Selanjutnya berdasarkan kejelasan, ada tujuan yang dinyatakan dan tujuan nyata. Yang pertama, tujuan yang dinyatakan adalah pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang diinginkan pemangku kepentingan untuk meyakini tujuannya. Namun tujuan yang dinyatakan yang dapat ditemukan dalam piagam organisasi, laporan tahunan, pengumuman hubungan masyarakat, atau dalam pernyataan publik yang dibuat oleh manajer seringkali bertentangan dan dipengaruhi oleh apa yang menurut pemangku kepentingan harus dilakukan oleh organisasi. Maka seharusnya tidak mengejutkan untuk menemukan bahwa tujuan yang dinyatakan organisasi seringkali tidak relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, tujuan nyata adalah tujuan yang benar-benar dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Tindakan menentukan prioritas. Menyadari bahwa tujuan nyata dan tujuan yang dinyatakan mungkin berbeda adalah hal penting untuk mengenali apa yang mungkin dianggap sebagai inkonsistensi manajemen. Selanjutnya yaitu jenis rencana. Jenis rencana dibagi berdasarkan luas, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaan. Yang pertama, berdasarkan luasnya ada strategis dan operasional. Rencana strategis adalah rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mencakup area operasional tertentu dari organisasi. Berdasarkan jangka waktu, ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka waktu lebih dari 3 tahun, sedangkan rencana jangka pendek adalah rencana yang mencakup 1 tahun atau kurang. Berdasarkan kekhususan, ada rencana terarah dan rencana spesifik. Rencana terarah adalah rencana yang fleksibel dan menetapkan pedoman umum. Mereka memberikan fokus tetapi tidak mengunci manajer ke tujuan atau tindakan tertentu. Sedangkan rencana spesifik atau khusus yaitu rencana yang didefinisikan dengan jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. Rencana berdasarkan frekuensi penggunaan ada rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai adalah rencana satu kali yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Sedangkan rencana berulang adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Yang C, menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebuah tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 pendekatan dalam perumusan ataupun penetapan tujuan. Yang pertama, terdapat pendekatan tradisional goal setting atau pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini melakukan perumusan dan penetapan tujuan yang dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management. Untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawah secara spesifik. Gambar di samping ini merupakan bagian ilustrasi dari pendekatan tradisional. Nah, di mana dalam bagian ini kita bisa melihat tingkatan-tingkatan yang artinya mereka melakukan atau membagi dengan cara dipecah menjadi beberapa bagian sub goals yang dapat diberikan kepada setiap departemen, tim, dan juga individual yang ada dalam organisasi. Goals memang sudah ditentukan untuk diatur oleh top manager, karena dalam menentukan tujuan bisa saja menjadi sebuah proses yang rumit dan membingungkan. Karena seorang manajer berambisi membuat goals setinggi mungkin dan membuat segalanya menjadi lebih spesifik agar bisa dikerjakan. Yang kedua, terdapat pendekatan management by objective, di mana pendekatan ini menentukan tujuan secara spesifik yang dirumuskan bersama oleh atasan dan bawahan, sehingga setiap perilaku karyawan ini akan selaras dengan tujuan perusahaan dengan asumsi bahwa seringkali bawahan yang berada di lapangan lebih memahami kondisi aslinya daripada apa yang dipahami oleh atasan. Gambar di samping merupakan bagian proses dari pendekatan MBO, di mana dalam gambar ini pimpinan dan bawahan bersama-sama untuk melakukan perencanaan bersama dalam menghasilkan penentuan tujuan, penentuan standar, pemilihan kegiatan. Lalu setelahnya melakukan atau melaksanakan pada setiap pihak, di mana bawahan menunjukkan kinerja terbaiknya dan pimpinan memberikan pengarahan. Lalu yang terakhir adanya evaluasi bersama. Di sini membahas mengenai analisa yang dicapai, yang mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai dan memperbarui siklus MBO. Dan dalam siklus MBO ini terdapat reward jika karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kelebihan dan kelemahan dari MBO. Untuk kelebihannya, yang pertama, MBO ini melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem rasional dalam manajemen. Yang kedua, MBO ini mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga bawah yang akan membuat individu lebih sadar akan tujuan dari organisasi umumnya. Yang ketiga, mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang. Yang keempat, adanya proses yang lebih berorientasi pada hasil.
Yang kelima, manajer dan karyawan harus mengetahui perannya. Dan yang terakhir, terdapat sistem evaluasi yang berkala. Kelemahan dari MBO yang pertama adalah MBO ini dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha menyelesaikan segala sesuatu. Yang kedua, MBO ini secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter dan menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu dalam pengimplementasian MBO ini. Yang keempat, menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Yang kelima, harus didukung oleh manajemen puncak dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah dalam penentuan tujuan yang pertama, tinjau misi atau tujuan organisasi. Sebuah misi adalah pernyataan luas tentang tujuan organisasi yang memberikan panduan menyeluruh tentang apa yang dianggap penting oleh anggota organisasi. Manajer harus meninjau misi sebelum menulis tujuan karena tujuan harus mencerminkan misi itu. Yang kedua adalah mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Anda tidak ingin menetapkan tujuan yang tidak mungkin dicapai dan dengan sumber daya yang tersedia. Meskipun tujuan harus menantang, mereka harus realistis. Lagi pula, jika sumber daya yang Anda miliki untuk bekerja tidak memungkinkan, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba atau seberapa banyak usaha yang dilakukan, tidak boleh menetapkan tujuan tersebut. Yang ketiga adalah tentukan tujuan individu atau dengan masukan dari orang lain. Tujuan mencerminkan hasil yang diinginkan dan harus sesuai dengan misi dan tujuan organisasi. Di bidang organisasi lainnya, tujuan-tujuan ini dapat diukur spesifik dan mencakup kerangka waktu dan pencapaiannya. Yang keempat adalah tulis tujuan dan komunikasikan kepada semua orang yang perlu tahu. Menulis dan mengomunikasikan tujuan memaksa orang untuk memikirkan secara matang. Tujuan tertulis juga dapat menjadi bukti nyata bahwa pentingnya bekerja menuju sesuatu. Yang kelima adalah tinjau hasil dan apakah tujuan tersebut tercapai. Jika tujuan tidak tercapai, ubah sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada faktor kontingensi dalam perencanaan. Yang pertama ada tingkat organisasi. Manajer tingkat yang lebih rendah melakukan perencanaan organisasi, sementara manajer tingkat yang lebih tinggi melakukan perencanaan strategis. Yang kedua adalah faktor kontingensi kedua yaitu ketidakpastian lingkungan. Ketika ketidakpastian yang tinggi, rencana juga harus spesifik tetapi fleksibel. Manajer harus siap untuk mengubah atau mengamandemen rencana dan mengimplementasikan. Kadang-kadang mereka juga harus mengabaikan rencana tersebut. Yang ketiga adalah faktor kontingensi yang terakhir itu adalah kerangka waktu dan rencana. Itu konsep komitmen mengatakan bahwa rencana harus diperluas cukup jauh untuk memenuhi komitmen yang dibuat ketika rencana dikembangkan. Perencanaan jangka waktu juga harus tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, tetapi tetap efisien. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan untuk perencanaan. Yang ada dua. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yaitu perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh manajer tingkat atas yang sering dibantu oleh Departemen Perencanaan Formal. Sekelompok spesialis perencanaan yang tanggung jawab tunggalnya adalah membantu menulis berbagai rencana organisasi. Di bawah pendekatan ini, rencana yang dikembangkan oleh manajer tingkat atas mengalir ke bawah melalui tingkat organisasi seperti pendekatan tradisional untuk penetapan tujuan. Saat mereka mengalir ke bawah melalui organisasi rencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari setiap tingkat pengembangan. Meskipun pendekatan tradisional dari atas ke bawah untuk perencanaan digunakan oleh banyak organisasi, pendekatan ini dapat efektif jika manajer memahami pentingnya membuat dokumen yang benar-benar digunakan oleh anggota organisasi. Yang kedua adalah pendekatan lain untuk perencanaan adalah melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam prosesnya. Dalam pendekatan ini, rencana tidak diturunkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, tetapi dikembangkan oleh anggota organisasi di berbagai tingkat dan di berbagai unit kerja untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Masalah baru dalam perencanaan. Banyaknya masalah yang terjadi pada setiap perusahaan dalam menyusun perencanaannya, sehingga seorang manajer perlu secara efektif menyusun perencanaannya. Seorang manajer dapat dengan efektif menyusun perencanaannya itu di lingkungan yang dinamis dengan melihat beberapa hal, yaitu tren politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan bersikap fleksibel. Sehingga bagaimana perencanaan yang efektif oleh seorang manajer di lingkungan dinamis. Seiring perubahan lingkungan eksternal yang kian cepat, seorang manajer diharapkan dapat mengembangkan rencana yang spesifik namun tetap fleksibel di lingkungan yang mungkin tidak pasti. Ketika lingkungan sangat tidak pasti, penting untuk melanjutkan perencanaan formal untuk melihat pengaruhnya terhadap perubahan kinerja organisasi maupun perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan seorang manajer dalam perencanaanlah
yang berkontribusi pada peningkatan kinerja yang signifikan. Seorang manajer perlu mengajarkan kepada karyawannya untuk menganalisis situasi, menentukan skala dan cakupan masalah klien untuk menawarkan solusi terbaiknya. Karyawan ini berada di garis terdepan dengan seorang klien dan merupakan tanggung jawab mereka untuk menetapkan apa yang harus dilakukan dan cara untuk melakukannya bagaimana. Lalu bagaimana seorang manajer menggunakan pemindaian lingkungan? Lingkungan merupakan faktor yang sangat berperan terhadap kondisi perusahaan karena faktor ini sangat menentukan strategi perencanaan yang akan dijalankan. Seorang manajer dapat meningkatkan analisisnya terhadap lingkungan eksternal dengan pemindaian lingkungan, di mana hal ini dilakukan agar manajer dapat menyaring informasi untuk mendeteksi tren yang muncul. Bentuk pemindaian lingkungan yang paling cepat untuk dilakukan adalah adanya intelijen pesaing. Maksud dari intelijen pesaing itu di mana dia akan mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan seorang manajer mengantisipasi tindakan pesaing. Seorang manajer dapat mengetahui informasi spesifik tentang industri dan organisasi pesaing dengan melalui database elektronik. Manajer benar-benar dapat memanfaatkan informasi kompetitif ini dengan membeli akses ke database. Hal lain yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk mendapatkan informasi dari pesaing adalah dengan membeli produk pesaing dan meminta karyawan mereka sendiri untuk mengevaluasi dan mempelajari inovasi terbaru apa dari produk tersebut. Sedangkan hal lain yang dilihat seorang manajer dari lingkungan secara global adalah dengan melihat surat kabar dan memberikan ringkasan kepada seorang klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.